Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke vlog gua, vlog gabut. Oke. Nah, kali ini gua bareng-bareng sama temen gua yang emang dimana dulu tuh dia joki juga, terusnya bikin motor lah, pokoknya pecinta otomotif lah. Oke, kita kembali lagi nih. Perkenalkan dulu nih sahabat gua, men. Oke, sorry, dengan saudara siapa Anda? Ketawa sudah nih. Gue Rafli. Panggilan Biasa panggil ya bule apa ya, nggak tahu gue juga bule apa. Speed. Bule lah. Oke, nah ini tuh salah satu kendaraan dia kalau misalkan mau event balap, drag race gitu. Sedangkan emang ini apa ya? Salah satu motor terkencang di Tangerang. Enggak lah, enggak bercanda guys ya, bercanda guys. Oke nih ya, dari sini kita lanjut aja lah ya. Gue mau nanya-nanya nilai. Gue mau nanya-nanya nih. Pertama, kenapa lu suka otomotif? Ya, kedua, apa sih motivasi lu buat bikin motor drag kayak gini gitu? Apa sih motivasi lu gitu kan? Ya gue gimana ya? Apa sih namanya? Nah tadi nih yang si dia bilang kalau motor ini terkencang, nggak juga sih ya guys ya, karena gimana ya, motor kencang itu banyak gitu, dan banyak banget gitu, maksudnya ada yang lebih kencang dari ini, jadi enggak lah, bukan motor kencang juga gitu ya, biasa lah. Apalagi kalau buat kompetisi itu gimana ya, karena kita ngejar waktu gitu kan, ngejar timer lah gitu, jadi banyak motor-motor kenceng. Karena kalau buat kompetisi itu ya udah di setting gitu, udah harus kekejar waktunya sekian apa segala macem gitu. Jadi menurut gue nggak ada sih motor kencang atau kayak gimana gitu, karena di balik ya gimana ya, posisinya di atas motor kencang masih ada motor yang lebih kencang lagi gitu. Nah untuk motivasi gua apa ya, aja suka gitu, suka sama otomotif, terus cinta sama, maksudnya kayak ke motor-motor balap gitu ya. Gimana ya, karena nggak tahu juga sih, awalnya sih diajak-ajak aja gitu sama temen, lihat-lihat balap gitu, terus diajakin balapan juga gitu. Kalau untuk jogging enggak sih, yang gue nggak pernah sih, pernah kayak balap-balapan kayak motor-motor standar doang sih itu dulu gitu. Kalau sampai yang ekstrim nggak pernah. Ya kan ya. Nah, dan gue juga mau nanya lagi nih, Le. Ya, nah dari sini ini motor speknya apa aja sih? Sedangkan mungkin kalian juga kepo lah gitu. Nih motor apa sih gitu bisa sampai sekeren ini gitu, dari pondasi, dari warna, ngeklop lah. Terusnya nih motor speknya apa? Dari basicnya gitu. Kalau motor ini sendiri gitu ya, basicnya bebek Jupiter. Kalau untuk cc ini dibuat ya khusus di 130 tune up gitu, makanya kayak batangan apa segala macem itu kita custom semua. Basicnya sih cc gitu, cc lebih ke cc 130 tune up gitu. Dan ya jadi juga belum lama sih kalau ini jadi gitu, kurang lebih 1 tahun yang lalu lah gitu, baru jadi gitu. Terus baru balap itu di akhir tahun kemarin sih ya. Iya, kalau kayak kemarin biasa kan kalau ini balap itu di Cicangkal ya, di Bodisa, event Bodisa gitu di Cicangkal. Kalau seri 1 seri 2 kemarin itu karena masih posisinya masih trouble gitu, posisi masih trouble, terus gua nggak banyak waktu buat ngurusin motor inilah dulu gitu. Mungkin nanti di akhir tahun nanti bisa ikut sih gitu. Terus ya masih harus banyak yang diperbaiki juga sih di motor ini gitu. Gitu sih. Oke.
Oke nih ya. Nah, jadi buat kalian yang emang kepo nih ya, nih motornya itu cc-nya 130 cc dengan spek piston berapa? Biasa gitu. Spek piston Normal berarti itu di 55,25. 55 ya, 55,25 hampir ke 56 lah ya. 56 lah ya. Berarti ke 56 nggak nyampe 58 atuh. Nggak nyampe 58. Iyalah. Nggak nyampe ya. 58 itu udah 150 masuk. Oh iya 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 iya. Oh iya. Kan. Terus Heeh. terus kayak bagian belakang, jadi kalau ini tuh basicnya cuman main depan doang gitu. Kalau belakang itu standar kayak kerkas standar gitu kan, biasalah basicnya 130 gitu kayak gimana gitu kan. Cuman seher sama bagian head aja gitu, bagian head gitu. Mainnya gitu di tumpuannya bagian situ, sama paling kayak kanan kirinya di enteng-entengin aja sih gitu. Kalau kayak kerkas apa segala macam tuh standar semua, karena kan kita ngejar cc gitu. Kalau ngejar kayak ekstrim-ekstriman gitu kan di FFA itu kan udah pasti main stroke ini segala macam gitu, packingan apa segala macam gitu. Kalau ini kan kita cuman ya mesin kecil lah gitu. Iya. Oke. Nah, untuk karburator kira-kira Mas Bule ini pakai karburator jenis apa? Karburator biasa sih pakai PWK Sutco gitu di 30 diameternya gitu. Cuman nih kayaknya pengen ganti lagi sih si karbunya gitu, pengen ngejajal. Adalah beberapa temen yang bisa gitu kan. Jadi ya kelemahan ya yang mungkin kalian tahu gitu kan, untuk karburator PWK ini kadang suka susah aja gitu di settingnya gitu, suka susah aja di settingnya. Jadi makanya nanti mungkin nggak tahu ya gimana bapak mekanik di bengkel gitu. Jadi kalau harus ganti ya ganti gitu, kita ngikutin bapak mekanik aja di bengkel gitu kan. Oke, iya. Jadi ini guys, untuk karburator dia make PWK, dan untuk spek motor ini 55,5 sekitaran hampir 56. Nah, untuk head udah rubahan lah, untuk head untuk rubahan nah dari mekanik. Nah, terusnya dari pengapian, mungkin dari pengapian udah rubahan ya Mas Bule ya. Oke, nah Ya, kalau untuk pengapian ya biasalah gitu, DC gitu kan, totalos, pengapian totalos gitu kan. Terus kalau untuk sumber kalau untuk ininya itu gue pakai baterai gitu kan, baterai lithium biasa gitu. Jadi pengganti aki lah gitu, pengganti aki. Terus untuk CDI-nya pakai biasa banyak kayak orang-orang pakai lah ya gitu, pakai Prodrak dari Rektor Prodrak 2. Terus apalagi ya biasa sih sebenarnya, nggak ada yang istimewa juga sih untuk di motor ini gitu, yang biasa orang-orang pakai lah gitu. Itu aja sih paling kalau misalkan untuk pengapian gitu. Itu sama kayak ya beginilah bentuknya, kayak ban juga sama Itmaidas gitu, biasalah orang-orang pakai normalnya gitu untuk balap kayak gimana. Gear juga pakai apa namanya triple S gitu kan. Itu aja sih. Oke. Berarti gear pakai triple S untuk ukuran Berapa ya gue lupa kalau ukurannya. Lupa. Ukurannya berapa ya gue lupa. untuk Arem pakai enggak custom sih, kalau Arem beli ya beli. Cuman kalau mereknya merek Hightech Arem gitu. Cuman ini nggak tahu ya kalau harus gimana ya, dibilang punya Jupiter bukan, cuman gue beli untuk Jupiter gitu. Karena kenapa, di bagian as sebelah sini tuh itu panjangnya hampir sama kayak punya MX gitu, cuman bedanya mungkin ini di bagian panjang ke belakangnya. Kalau MX itu agak panjang lagi gitu, agak panjang berapa mili gitu. Untuk arm berarti punya MX King lah ya. Kita buletin apa Jupiter lah, punya Jupiter MX guys.
Oke, untuk arm pakai Jupiter MX, gear dia pakai yang triple S. Nah, gue lihat-lihat nih Mas Bule, ini Ohlin kah? Ohlin asli kah? Ohlin asli kah apa? Bukan. Kalau untuk shockbreaker itu pakai GP dari DI gitu. Dari DI gitu kan, pakai GP. Kalau knalpot yang lagi rame lah, kalau yang lagi rame itu kan kayak DOS gitu kan, terus kayak Pantera, cuman gue ngambil kemarin tuh di Pantera gitu. Oke. Nah, dari spek motor lumayan jelas guys ya. Ini termasuk hobi yang emang lumayan juga untuk kalian ya, untuk mau coba-coba ya silahkan gitu kan. Untuk kalian mau coba-coba silahkan. Dan gue mau nanya lagi nih, ini motor kira-kira sekitaran habis berapa juta kira-kira untuk biaya semuanya full gitu, misalkan dari ban, pelek segala macem ya. Kalau misalkan nggak mau sama biaya ban sama pelek dan segala macem, ya udahlah untuk biaya mesin. Biaya untuk biaya gue nggak pernah ngitungin sih, soalnya kalau ngitungin tuh biasanya kepikiran. Ya mungkin ya kalian bisa cari tahu lah gitu harganya itu. Kalau untuk mesin gimana ya, kisaran berapa ya kemarin mesin tuh? Mesin nggak bisa ngitung juga sih gue, karena banyak perubahan gitu kalau untuk mesin. Cuman kalau untuk keluaran mungkin kalian bisa searching di Google kah, atau nyari tahu untuk merek-merek di marketplace banyak kok gitu. Karena gue ada beberapa yang nyari di marketplace juga gitu kan. Jadi bisa lah kalian udah kira-kira berapa gitu kan ininya. Karena nggak pernah ngitungin juga ya, itu bisa kepikiran aja gitu kalau misalkan dihitungin ya. Kayak untuk mesin nih guys, ya nggak kehitung lah, namanya hobi kan. Iya kan, nggak tahu juga, mungkin Mas Bule juga nyetel jebol ya, nggak tahu juga mungkin kan. Ngejar waktu juga, mekanik juga harus ganti ini. Jadi untuk biaya mesin ini tidak terhitung. Jadi untuk biaya mesin ini tidak terhitung gitu. Nah, untuk rangka ini custom apa beli kah? Apa full almu gitu, high tech? Kalau rangka ini termasuknya sih beli, cuman gue ada kemarin beberapa request aja sih gitu kan. Karena kemarin itu karena ngejar event terus, jadi akhirnya gue minta yang udah jadi, terus sekalian request dikit lah gitu buat rangkanya. Kalau rangka ini itu full besi gitu karena regulasi, karena motor ini tuh emang nggak buat liar gitu kan, emang buat gimana ya, bukannya sok kompetisi, cuman kalau untuk liar guanya nggak ada waktu. Itu aja sih, waktu gitu kan ya, kerja apa segala macam, jadi udah inilah. Terus juga kalau di sini udah jarang trek balap gitu kan, pokoknya untuk balap liar, jadi emang ya udahlah buat kompetisi aja gitu. Oke guys, jadi ini tuh emang dari rangka Mas Bule juga bilang ini tuh full besi. Jadi untuk kalian yang emang mau rekomendasi ya boleh lah ke dia lah untuk rangka motor Jupiter ya. Untuk rangka motor Jupiter drag ini ya guys. Jadi jangan ditiru lah kalau misalkan kalian buat liaran atau gimana. Ini tuh khusus buat drag. Jadi ini tuh udah ada jalurnya lah. Udah ada jalurnya. Terusnya nih ya, apalagi ya yang itu nggak ada sih yang harus direview. Oke, pelek ya biasa lah, pelek Virosi ya mungkin lah, pelek lah Virosi lah, pelek Virosi. Ban ukuran 200 biasa sih, my
Midas terus kayak ban depan 200 kayaknya, lupa gua 200 kayaknya itu. Kaliper masih gua pakai KW. Gua pakai KW karena ada warisan dari temen kemarin itu nggak punya kaliper, kata temen itu ya udah pakai aja dulu gitu kan, sampai lu kebeli sampai sekarang belum dibalikin. Lagian nggak kayak karena dia juga nggak kepake sih sebenarnya gitu kan, lu pakai KW biasa lah gitu, yang penting ada aja dulu gitu kan. Lagi ngumpulin sih buat beli kaliper nanti, nggak tahu pengen pakai kaliper apa gitu. Cuman kalau untuk batangan sih kalau ralat sedikit. Kalau untuk batangan sebenarnya ini bisa juga buat liar gitu kan, bisa juga buat liar, nggak harus untuk drag gitu, maksudnya untuk kompetisi lah gitu, untuk event itu nggak harus gitu. Cuman gua pakai ini karena regulasi aja gitu, keharusan pakai batangan gitu kan, karena masuknya ke tune up kan gitu, karena ya setiap kelas kan ada regulasinya itu di event. Dan untuk event itu nggak selalu sama gitu regulasinya gitu kan. Ada yang bebasin buat aluminium, ada yang untuk full besi gitu. Dan juga kenapa gue pakainya besi ini, jadi di samping regulasi nih bobot gitu kan, kalau misalkan aluminium itu lebih enteng gitu, jadi nggak maksimal bobotnya gitu kan, karena biasanya kalau ini tuh untuk bobot itu di 120 kilo untuk total bobot itu, sama pembalap terus sama bobot motor gitu tuh semuanya total keseluruhan itu biasanya 120 kilo. Jadi timbang dulu gitu kalau misalkan gitu. Jadi nggak harus buat, kalau untuk batangan rangka ini segala macam nggak harus untuk event aja gitu. Untuk balap liar bisa gitu kan, kalau yang pengen pakai untuk balap liar itu bisa. Nah kalau untuk rangka sendiri itu gua ngambil di Jogja itu di AP87 Yogyakarta gitu. Frame-nya itu gue ngambil di sana, order di sana gitu, dikirim dari sana gitu kan. Dan kalau yang pengen untuk rangka-rangka maksudnya banyak lah gitu, karena dari AP87 itu banyak banget gitu tipe-tipe rangka motor keseluruhan lah. Untuk support motor balap itu banyak banget, dari mulai Matic, Bebex, terus kayak yang FFA apa segala macam itu banyak gitu. Tinggal request aja gitu ke ininya, bisa kok gitu, tinggal ke Instagramnya aja gitu, nanti dikasih nomor WA-nya. Oke nih, nah, dari spek motor gitu aja ya. Oke, dari Mas Bule nih ya, dari Mas Bule berarti ini motor masuknya ke Sunmori atau FFA. Spek kalau misalkan di drag gitu, soalnya gue awam juga nih guys, gue awam juga soal drag gitu, makanya gue nanya kepo banget gitu kan, karena emang menurut gue ini menarik juga menurut gue, karena emang gue sering ngeliat juga di YouTube gitu, apalagi kan kemarin tuh Teknotuner segala macem, bahkan ada salah satu YouTuber lah yang emang ikutan drag juga, lagi nge-boomingnya sekarang. Nah gue kebetulan temen gue sendiri pun punya motor drag ini, makanya gue mau nge-review nih gitu, gue mau nge-review pelan-pelan ya. Kalau misalkan ada rezeki gue juga mau bikin gitu kan, ya iseng aja buat konten gitu ya. Kalau mau balap ya enggak lah enggak dulu lah kalau mau balap guys gitu. Nah untuk ini berarti ini dia masuknya ke kelas bebasan FFA atau Sunmori? Kalau untuk kelas ya yang tadi gue bilang gitu, kita masuk di kelas 130 cc gitu. Dan biasa ya udah itu aja sih, di 130 cc tune up. Enggak, kalau bebasan tuh free for all kan, FFA gitu kan, itu udah mesin-mesin di atas 250 cc di atas lah gitu kan, ke atas 300 cc 350 cc gitu kan. Kalau untuk ini tuh di 130 cc tune up gitu. Dan kadang ya gua
gua kemarin itu ya tergantung joki sih, joki apa sih namanya, berapa banyak joki yang gua pakai, atau gua pakai 2 joki ya gua masukin motor ini di 2 pembalap tapi di satu kelas. Terus kayak kemarin, jadi gua main kemarin tuh di 2 kelas di 2 kelas, di 130 cc tune up, terus sama di bracket 8 bracket 8 detik gitu kan, di 201 semua gitu kan. Jadi di masing-masing kelas itu, satu kelasnya itu 2 pembalap gitu. Jadi di bracket 8 detik 2 pembalap, satu motor. Terus di CC 130 tune up itu 2 pembalap juga tapi satu motor gitu. Jadi ini kalau misalkan dari kelasnya ya bisa standar lah ya, apa kelas-kelasan Mori lah standar. Enggak masuk. Oke, berarti nih guys, kelas bebek tuh 130 itu udah ada kelasnya, dan dia pun main di track 201 di bracket 8. Bracket 8 ya? Enggak, bracket. Jadi gue main 2 kelas. Ada, jadi kan ada kelas bracket. Jadi kayak bracket itu kita ngejar waktu. Ngejar waktu nih di timer itu di 8 detik. Kemarin gitu. Kemarin masuk berapa? Kemarin tuh masuknya lumayan tinggi sih, di 8,3. Di 8,3 gitu, masih jadi masih masuk, alhamdulillahnya masuk ke 10 besar, cuman belum podium aja, masih banyak yang lebih kencang lagi gitu. Jadi saya otomatis kan di bracket 8 detiknya aja itu segitu, timernya 83, 84, terus ya otomatis di CC-nya juga segitu timernya gitu. Jadi masih belum rezeki lah mungkin gitu. Mungkin makanya lagi disiapin lagi, di-preparein lagi gitu kan, buat timernya, buat mesinnya gitu kan. Mungkin nanti mungkin bulan-bulan ini bakal bawa lagi ke bengkel, karena kemarin tuh di bengkel masih sibuk lah gitu. Terus tempatnya juga lagi renovasi gitu. Terus makanya ini gue bawa pulang dulu ke rumah gitu. Terus ya paling nanti di check up lagi semuanya, dibongkar lagi gitu kan, dilihat lagi apa yang harus diganti gitu kan. Ya kita ganti nanti gitu kan, tinggal disiapin aja nanti buat mungkin kita ngejar akhir tahun nanti, kalau ada di seri 3-nya termasuknya gitu. Karena seri 1, seri 2 gue udah gak ikut karena kemarin tuh mentok sama yang pulang kampung. Seri 2-nya gitu kan gue udah pulang kampung duluan. Terus kayak seri 1-nya masih sibuk lagi tuh kan, masih ya banyak ada kesibukan lah gitu, karena gue ada kerjaan juga karena ngurusin motor ini nggak sedikit. Jadi yang kalian lihat guys, jadi apa ya, jadi ini tuh masuk di 8 detik,3 dan sudah masuk 10 besar di 2 joki. Masuk 2 joki lah ya, masuk 2 joki ya, salah satu ya beda-beda kelas. Beda-beda untuk timernya waktunya gitu kan. Ya kan, ya tergantung yang bawa gitu. Balik lagi, jadi kan nggak semua ketika motornya timernya segitu itu belum tentu joki 2 itu timernya sama. Ada yang karena bobotnya lebih berat gitu kan, itu kan mempengaruhi juga di kecepatan gitu kan. Ada yang bobotnya lebih berat, atau yang emang dianya gimana ya, kurang fokus atau gimana ya, faktor lah gitu, banyak faktor di sana gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin joki, kita juga yang penting ya sama-sama belajar gitu. Kita yang punya kendaraan yang belajar, oh berarti ininya kayak gini. Terus untuk si pembalap juga ada pelajaran juga yang bisa diambil, nanti harus fokus lagi kan, atau yang bobotnya gitu, bobot dari si pembalapnya itu
berat gitu ya, berarti harus dijaga lagi pola makannya gitulah pokoknya. Oke nih guys ya, untuk ini kita segitu aja dulu ya untuk vlog gabut ini. Dan ini tuh emang kebetulan banget ada temen gua yang bikin motor drag, makanya gua nge-review. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.